Pandemi COVID-19 seolah membekukan dunia usaha dan hiburan di DKI Jakarta. Tak jarang, baik pelaku usaha atau warga melanggar aturan pemerintah saat ibu kota menarik rem darurat PSBB Jilid 2 guna menekan penyebaran virus corona. Mampukah semua taat aturan? Berikut informasinya dalam investigasi. Awal Oktober 2020, sebuah tempat hiburan musik yang berada di Jalan Kebon Jeruk 19, Taman Sari, Jakarta Barat, digerebek petugas. Tempat ini dirazia karena tetap beroperasi. Padahal pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah memberlakukan PSBB ketat Jilid 2. Petugas pun langsung menyegel tempat hiburan ini. Hanya penindakan penyegelan. Dalam arti memang kedepannya memang usahanya belum boleh personal, jadi kita pasang protokol dan stiker tutup selama PSBB. Dan ini untuk ownernya atau manajernya kita panggil ke kantor. Kita kumpulin corona di sini ya. Hah? Bisa lihat KTP-nya, Mas? Ngumpet ya, cakep. Tak hanya tempat hiburan, warung penjual makanan juga melanggar aturan PSBB karena membiarkan para pelanggannya berkerumun. Demi mendapatkan penghasilan, warung makan ini menyiasati tempat usahanya seolah tutup agar tak terpantau petugas. Bang, emang nggak tahu bang kalau ini PSBB bang, kok tetap boleh jualan di dalam sih bang? Ya karena kita cari rezeki mau gimana, Mas? Tahu berarti ngelanggar aturan gitu, tahu dong. Tersembunyi begitu bang? Tersembunyi. Ternyata tersembunyi. Ya, jadi artinya memang mereka menghindari pantauan ataupun pendisiplinan dari unsur 3 pilar ini. Penarikan rem darurat PSBB untuk kedua kalinya dilakukan Pemprov DKI Jakarta pada medio September hingga Oktober 2020. Dasarnya adalah karena penambahan kasus COVID-19 di ibu kota telah mencapai rata-rata 800 hingga 1.000 orang perharinya. Rem darurat itu mengharuskan seluruh kegiatan masyarakat kembali dibatasi secara ketat. Jadi kan kalau kita mengacu pada kebijakan dan data yang diambil oleh pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi, sejak dulu kita memberlakukan PSBB di 10 April, sesungguhnya itu mengalami satu proses pengetatan dan itu kita bisa memastikan bahwa lebih dari 60% warga Jakarta itu berada di rumah. Karena perlu ada pelonggaran, akhirnya kita memang sejak 5 Juni memulai PSBB yang kita longgarkan sebanyak 50%. Sekalipun memang belum semua unit kegiatan kita buka secara bertahap, kita buka rumah ibadah, kemudian perkantoran, pasar, mal, dan tempat rekreasi. Kemudian namun dalam perjalanannya masyarakat yang tadinya disiplin mulai kurang disiplin, mulai kurang tidak taat, sehingga terjadi peningkatan penyebaran. Orang disuruh tutup kok buka. Tahan. Tak sedikit pelaku usaha yang kucing-kucingan untuk tetap beroperasi. Sini.
Panti Pijat di Bilangan Jakarta Utara justru melayani pelanggan seperti biasa. Hah? Iya, Pak. Udah, kamu sini. Kamu sini. Ya. Kamu sini. Duduk aja, duduk. Geledah. Duduk. Diam, kamu sini, diam. Geledah. Fakta mengejutkan pun ditemukan petugas polisi di salah satu bilik panti pijat ini. Hei! Ini ngapain ini? Jangan! Semua sini! Sini! Gak ada yang pakai baju dulu! Gak ada yang pakai baju dulu! Taruh semua! Taruh semua! Ini ngapain di sini di kamar? Dari Polres Jakarta Utara, diam. Udah, apa diam? Diam. Pasca penggerebekan, sebanyak 21 wanita terapis digiring ke Mapolres Metro Jakarta Utara. Mereka terancam hukuman penjara 1 tahun 4 bulan. 7 bulan sudah Ibu Kota Jakarta menerapkan buka tutup pembatasan sosial berskala besar. Itu dilakukan guna menekan laju penyebaran COVID-19. Situasinya masih wabah. Prinsipnya nih, artinya di rumah saja kalau tidak harus pergi. Kalau memang harus pergi, maka jalankan protokol 3M itu. Lalu kegiatan yang dibolehkan, itu prinsipnya nomor 1, seluruh kapasitas hanya boleh maksimal 50%. Jadi kantor, lalu restoran, kafe, tempat pertemuan, maksimal 50%. Kemudian bahkan kalau ruang seminar, acara pernikahan itu maksimal 25%. Sekarang kita sampaikan ke seluruh masyarakat, kita tidak ingin loh kembali harus narik rem. Lantas, apakah semua pelaku usaha mampu menjalani pembatasan ini? Kami mati. Karena dari sejak kami demo itu aja di bulan Juli, ya itu juga kami mati. Kami pun mencoba menelusuri dugaan itu dengan menyisiri sejumlah kawasan hiburan di wilayah pusat ibu kota. Di tempat ini, saat kondisi normal sebelum pandemi, hampir setiap akhir pekan ramai dikunjungi para penikmat dunia malam. Persoalannya, dikala pandemi sedang tinggi dan DKI tengah menerapkan PSBB ketat, pengelola tempat hiburan ini seakan abai terhadap seruan PSBB. Pengelola mungkin berpikir, syukur-syukur ulah nekat mereka tak tercium petugas. Layaknya bermain petak umpat, 3 hari berselang, sejumlah petugas mendatangi tempat itu untuk menertibkan. Petugas dan pengelola pun tampak alot beradu argumen perihal penerapan PSBB di ibu kota. Berarti kalau ada laporan daripada masyarakat, berarti ada delik aduan untuk laporan daripada masyarakat, Pak? Betul. Jadi di Jati itu dijelaskan. Pak, ini sebetulnya bukan rokok. Iya, Itu resto. Ini resto. Bukan resto. Ini sampai ibaratnya ini fasilitas hotel kan? Iya. Ini yang diminum di sini tamu-tamu hotel semua. Jadi gini. Jadi kita sharing ya. Siap. Ketika ada penindakan, ada persuasinya. Jadi gini apa ya? Ini bukan pidana, ada persuasi praktik. Berarti ada teguran. Situasi terasa semakin sulit lantaran kini kondisi kantong orang-orang kian terjepit. Di sisi lain, bayang-bayang pandemi tetap saja pekat yang memaksa pemangku kebijakan belum berhenti menerapkan PSBB ketat. Ya, kami mati. Karena dari sejak kami demo itu aja di bulan Juli, ya itu juga kami mati. Makanya kami melakukan demo, kami mentok ke sana sini. Tidak ada pihak-pihak yang merangkul, kita pasrah, kita hopeless, kita marah, akhirnya kita melakukan demo. Nah, itu bulan Juli lalu. Nah, sekarang sudah bulan Oktober, dan sampai hari ini, sejak kami demo, sejak saya bersuara, dari saya bersuara baik, bersuara keras, sampai sekarang saya jadi lemas.
Lemes dalam arti karena kami mati. Kami sudah mati, Mas. Pelaksanaan pengawasan penegakan hukum terhadap pelaksanaan protokol kesehatan selama masa PSBB terus-menerus kita lakukan, dan dukungan juga diberikan dari unsur TNI maupun kepolisian. Semua tempat-tempat yang menjadi kerawanan pelanggaran protokol kesehatan selalu kita awasi. Di tengah penegakan PSBB, kegambangan tampaknya menggayuti para pemangku kepentingan. Sebab mereka pun turut dibebani amanat menyelaraskan urusan dompet dan perut. Karena yang paling mendasar buat saya masalah hiburan malam ini, mereka ini adalah orang-orang yang kemampuannya hanya bernyanyi, menghibur. Dan mereka tidak punya kemampuan lain untuk dagangan, pindah profesi, mereka tidak punya. Dan mereka ini butuh hidup. Dan di PSBB ini sebenarnya juga PSBB yang boleh dikatakan tanggung ya kebijakan. Awal kan dikatakan total, berubah menjadi ketat, dalam kemudian pelaksanaannya dikatakan PSBB jilid 2. Dalam operasional ini hanya menyangkut WFH yang menjadi 25% dan kemudian take away di restoran. Di luar itu tidak. Sebenarnya PSBB yang dulu pun kalau betul-betul diawasi tidak ada masalah. Terutama ini banyak tentunya pelaku usaha yang kewalahan ya, atau menjerit terkait dampak dari PSBB ini. Nah, kami sudah sampaikan di awal, jika memang bisa diterapkan secara tegas dan disiplin, ini harusnya tidak berkepanjangan terlalu lama seperti PSBB jilid pertama. Nah, ini dibutuhkan kerjasama yang kolaboratif dan tegas, disiplin dari seluruh elemen masyarakat juga. Diakui tak mudah membuat masyarakat bisa padu melawan wabah. Sebab yang namanya kebijakan rasanya tak ada yang sanggup membuat semua orang senang. Hiburan malam kan selalu terkait dengan rokok, dengan ngobrol, dengan segala macam. Nah itu bisa amat sangat mudah menularkan. Kejadiannya di ruang, diselenggarakannya di ruang yang tertutup, pakai AC, nyaman, amat mudah terjadi penularan. Namun dalam perjalanannya masyarakat yang tadinya disiplin mulai kurang disiplin, mulai kurang tidak taat, sehingga terjadi peningkatan penyebaran. Sekalipun angka penyebaran sesungguhnya juga dipicu oleh banyaknya testing. Nah, untuk itu kami minta seluruh masyarakat tetap tempat yang terbaik adalah tetap berada di rumah dengan terus melaksanakan protokol COVID, protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun. Kita lebih baik berhati-hati dengan cara apa kita anggap banyak orang, bahkan mungkin semua orang kita anggap saja OTG. Penutupan tempat-tempat hiburan hanyalah sebagian cara menekan angka penyebaran wabah. Disinilah kesadaran dan partisipasi seluruh elemen masyarakat diperlukan. Sebab bagaimanapun tempat berkumpulnya orang-orang berpeluang menciptakan klaster baru COVID-19. Itu yang kita waspadai.